Putar 6 pagi hadir ke hadapan Anda tentunya dengan informasi yang aktual, tajam, terpercaya. Tapi Jati di akhir pekan ini benar ya. Kita akan tunggu bagaimana Juli akan lebih pagi. Tentunya itu rencana yang baik sekali karena di masa kondisi tubuh, imunitas tubuh ini diperlukan. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya dengan berolahraga. Tapi sebelum berolahraga, ada baiknya untuk menyimak informasi dulu ya. Betul. Di Liputan 6 Pagi bersama saya Jati Dharma dan rekan saya Yuliana Fonataba. Tanggul Sungai Cipanas di Indramayu, Jawa Barat jebol akibatkan 5 desa dilanda banjir. Diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama 2 orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Positif narkoba saat dilakukan tes urin, selebgram Millen Cyrus ditahan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu dini hari tadi. Informasi pertama kami pagi hari ini, Saudara, tim Satgas COVID-19 Jakarta Barat membubarkan kerumunan pemuda di kedai makan dan kafe di beberapa titik di kawasan Jakarta Barat Sabtu malam. Ya, pemilik kedai makanan dan kafe protes tak terima pengunjung dibubarkan. Tim Satgas COVID-19 Jakarta Barat menyantroni sejumlah kedai makanan yang berada di kawasan Grandfield, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengunjung yang tengah menikmati makanan bersama keluarga terkejut dan membubarkan diri. Petugas juga meminta sejumlah pengunjung yang masih tetap membandel meneruskan makan untuk segera membungkusnya. Alasannya telah melanggar jam operasional dalam peraturan PPKM Mikro. Di lokasi lain di kawasan Kalideres, pemilik kedai makanan protes kepada tim Satgas COVID-19 Jakarta Barat. Meski demikian, tim Satgas COVID-19 Jakarta Barat tetap meminta para pengunjung bubar dan pemilik menutup usahanya sementara. Kita berikan tadi teguran tertulis di daerah Tanjung Duren, sekaligus kita bubarkan untuk kerumunannya. Lalu di daerah Taman Sari, kita lakukan pengawasan tempat hiburan di 2 tempat. Dari 12 tempat usaha makanan atau kafe hingga tempat hiburan malam yang dirazia dan 8 diantaranya diberikan teguran tertulis serta ditutup sementara dan sisanya hanya secara lisan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Saudara, Satpol PP Jakarta Timur gelar razia kafe dan restoran yang masih buka dan melanggar pembatasan jam operasional di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ya, 3 kafe di kawasan Makassar, Jakarta Timur disegel dan ditutup paksa Satpol PP. Masih buka di atas jam 20 digelar Satpol PP Jakarta Timur pasca insiden penembakan di Cafe RM di Cengkareng, Jakarta Barat. Satpol PP, polisi dan polisi militer merazia sejumlah kafe atau tempat di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Tim gabungan menemukan kafe yang menyediakan musik. Tim gabungan juga menemukan 3 kafe yang melanggar keputusan gubernur tentang perpanjangan PPKM. Selain penutupan dan penyegelan tempat usaha, pemilik atau pengelola kafe mendapatkan sanksi denda maksimal sebesar 50 juta rupiah. Ada di beberapa kecamatan termasuk di Makassar. Jadi kita lakukan langsung terhadap kafe ataupun tempat usaha yang memang belum diperkenankan untuk buka pada masa PPKM berbasis mikro ini. Rencananya razia serupa akan gencar digelar hingga akhir masa PPKM Mikro pada tanggal 8 Maret mendatang agar para pemilik usaha kafe atau tempat hiburan dapat menaati peraturan yang telah ditentukan. Triwo melaporkan dari Jakarta. Ke informasi lain, Saudara, tebing di jalur perbukitan yang menghubungkan antara Lumajang dan Malang, Jawa Timur longsor pada Sabtu malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengerahkan 1 alat berat untuk pembersihan longsor yang melumpuhkan jalur Lumajang-Malang. Longsor terjadi di jalur perbukitan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candi, Lumajang.
tebing setinggi 10 meter ini melumpuhkan jalur yang menghubungkan antara Lumajang dan Malang. Banyak kendaraan yang diarahkan ke jalur lain atau berputar arah akibat jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Material longsoran terdiri dari ban pohon ini menutup badan jalan. Longsoran ini terjadi setelah kawasan Lumajang diguyur hujan lebat. BPBD Lumajang mencatat ada 6 titik longsoran di jalur ini, diantaranya di kilometer 50, 47 dan kilometer 61. Mau ke Pronojiwo yang atas itu mas, terus ya berhubung di sini jalannya ada insiden longsor, jadi Terus balik lagi nggak bisa juga ya? balik lagi nggak bisa juga karena di sana ada longsor juga di bawah. Hujan yang cukup deras sehingga menimbulkan longsoran di 6 titik, jadi mulai kilometer 56 sampai kilometer 60. Dan yang terparah ada di belakang saya. Tim reaksi cepat dari BPBD Lumajang mengerahkan 1 alat berat untuk membersihkan longsoran agar jalur Lumajang Malang kembali digunakan. Melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, saudara, sebuah rumah berlantai 3 yang juga dijadikan sebagai gudang toko macam produk daring di Jalan Keramat Lontar, Senen, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Di tengah kerumunan warga, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat berjibaku memadamkan api yang melahap sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Keramat Lontar, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di rumah yang juga dijadikan gudang pengiriman jasa ekspedisi berbasis daring ini membuat api leluasa melahap habis seluruh barang. Menurut salah seorang karyawan, api pertama kali muncul dari bagian atas rumah. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kali ini soal kebakaran lahan, saudara, yang menjalar ke salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya, saudara, akibatnya satu ruang kelas sekolah ludes terbakar. Kebakaran hutan dan lahan yang tak jauh dari lokasi sekolah menengah kejuruan di Kuburaya, Kalimantan Barat juga membakar ruang kelas dan perpustakaan. Api yang berasal dari kebakaran lahan yang tepat berada di belakang sekolah pertama kali membakar kantin sekolah dan menjalar hingga ke ruangan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi segera melokalisir api agar tidak semakin menjalar ke ruangan lainnya. Pihak sekolah sudah berupaya memadamkan lahan yang terbakar di belakang sekolah dengan alat seadanya. Namun asap pekat dan tebal mengganggu upaya tersebut. Minimnya peralatan membuat api dengan cepat menjalar ke gedung sekolah. Tapi memang begitu jam 1, karena panas, angin begitu keluar, gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan pun tidak bisa ngejar. Angin begitu kuat sehingga kalau kita paksakan mungkin kita akan pingsan karena asap begitu. Selain panas, asapnya kan menyengat sekali. Pihak kepolisian Resor Kuburaya hingga kini masih menyelidiki terduga pembakar lahan sehingga menyebabkan gedung sekolah ikut terbakar. Untuk melokalisir api, petugas berupaya membuat kanal untuk mencegah api menjalar ke bangunan sekolah. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Ke informasi lain, saudara, pasien RSUD Labuha Halmahera Selatan, Maluku Utara dirawat di halaman gedung rumah sakit. RSUD Labuha adalah salah satu gedung yang rusak terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan Jumat lalu. Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kota Labuha, Halmahera Selatan dirawat di sejumlah tenda darurat karena sebagian bangunan rumah sakit ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,2 yang terjadi pada Jumat kemarin. Gempa juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum serta puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Sementara BMKG mencatat 2 kali gempa susulan terjadi di Kota Labuha. Gempa yang terjadi adalah gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal. Jadi memang sangat dirasakan oleh masyarakat karena gempa ini adalah gempa dangkal atau kurang dari 60 km. Kasih keluar sama robo kasihan. Oh Tuhan. RSUD Kota Labuha dituduh
mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat malam. Sawalilin dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Jebolnya tanggul Sungai Cipanas mengakibatkan banjir melanda 5 desa di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Ya, banjir juga meluas hingga menggenangi jalur Pantura Indramayu. Beginilah kondisi tanggul Sungai Cipanas di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Indramayu yang jebol. Tanggul yang jebol. Akibat jebolnya tanggul Sungai Cipanas hingga Sabtu sore ribuan rumah di 5 desa di Kecamatan Losarang masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Kelima desa tersebut yaitu Desa Puntang, Krimun, Jangga, Muntur, dan Desa Losarang. Kondisi banjir terparah terjadi di Desa Puntang yang menjadi titik jebolnya tanggul Sungai Cipanas. Kondisi darurat karena ini kejadiannya malam, kami tidak bisa mengerjakan tadi malam, baru tadi pagi. Akan dilakukan peninjauan langsung oleh tim karena ini tidak sembarang menangani persoalan ini karena harus. Tak hanya merendam permukiman, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cipanas juga menggenangi jalur pantai 20 cm, mengenangi ruas jalur Pantura sepanjang 300 meter tepatnya di Desa Krimun. Meski tidak separah pada banjir awal Februari lalu, namun genangan banjir menghambat arus lalu lintas karena pengendara harus mengurangi laju kendaraannya. Ya, tadi ada sedikit hambatan karena ada genangan di sebelah sana. Cuma sekarang udah lebih dalam ya, kemarin. Ya, ini udah yang keberapanya sih Pak, Pantura nih banjirnya? Kalau saya memang pendataan ya. Oh, baru lewat. Akibat banjir, lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sempat dilanda kemacetan karena arus kendaraan hanya mengambil satu lajur. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Saudara, hampir sepekan banjir masih menggenangi Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Ya, untuk menghindari lalu lintas tersendat, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas. Jalur Pantura di Kaligawe Genuk yang terendam banjir membuat arus lalu lintas tersendat Sabtu siang. Untuk mengurai kemacetan, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polsek Genuk melakukan pengalihan arus lalu lintas. Rekayasa dilakukan dengan pengendara sepeda motor dan mobil kecil ke Jalan Walter Monginsidi dan masuk Tol Gayamsari untuk pengemudi arah Jakarta. Ini bukan agar tidak ada kendaraan yang mogok jika melintas di Jalan. Untuk kendaraan besar, Lantas Polsek Genuk masih mengizinkan menerobos banjir di Jalan Kaligawe. Sedikit kita arahkan ke Jalan Walter Monginsidi, karena yang di Kecamatan Lama genangan masih tinggi, kurang lebih 50 cm. Jadi untuk dapat bisa untuk dilewati. Dan untuk terbesar-besar, sementara masih bisa lewat yang di Kecamatan Lama. Hingga Sabtu siang kemarin, ketinggian genangan air di Kecamatan Genuk sekitar 50 hingga 75 cm. Titik genangan terparah berada di bawah jembatan tol Kaligawe, di depan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dan di depan Kecamatan Genuk Lama. Teguh Hadi Prayitno melaporkan. Seorang santri di Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terseret banjir bah saat mandi bersama sejumlah rekannya pada Jumat siang. Ya, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa 1 km dari lokasi hilangnya korban. Seorang santri Pondok Pesantren Darussufah Lalu Restu, 13 tahun, dilaporkan hilang terseret banjir saat mandi bersama 3 rekannya di sungai Desa Mujur, Kecamatan Barat Jumat siang. 3 rekannya selamat. Setelah 2 hari mencari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tersangkut di pepohonan pinggir sungai sekitar 1 km masih hilang. Korban oleh tim SAR gabungan dan kantor camat Praia Timur. Itu lokasi penemuan. Kematian korban mengundang guru
yang tidak menyangka korban tewas dengan cara mengenaskan. Setelah sempat disemayamkan di musola pondok pesantren tempatnya bersekolah, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Upaya pencarian korban terakhir yang tertimbun longsor di lokasi tambang emas Buranga, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi, Montong, Sulawesi Tengah, akhirnya membuahkan hasil. Tim evakuasi menemukan potongan tubuh manusia yang diduga jasad Maskan, warga Toribulu, Kabupaten Parigi, Montong. Palu selama 4 hari terakhir membuahkan hasil pada Sabtu siang. Dengan menggunakan 3 unit ekskavator, petugas berhasil menemukan potongan tubuh korban. Berjarak sekitar 30 meter dari lokasi pertama, petugas kemudian menemukan 1 potongan tubuh lainnya. Kedua potongan tubuh tersebut kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ampi Babo untuk diidentifikasi. Rencananya pencarian jasad korban akan dilanjutkan pada Minggu pagi ini dengan penemuan potongan tubuh yang diduga Maskan, warga Toribulu, Kabupaten Parigi, Montong. Berarti korban tewas akibat longsornya tambang emas Buranga pada 24 Februari lalu bertambah menjadi 7 orang, sementara 16 orang selamat. Saudara, Pas Pampres membenarkan rombongan pengendara moge ditendang agar tidak melintas di lokasi pengamanan Ring 1 VVIP di kawasan Istana Kepresidenan. Ya, tindakan tegas ini merupakan bentuk kewaspadaan sesuai keputusan Panglima TNI dan peraturan pemerintah. Kami akan hadirkan informasi ini usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Allah. Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an Kami
Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitar. Lanjutkan liputan 6 pagi. Saudara warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Karya Mekar, Garut, Jawa Barat yang wilayahnya masuk zona berbahaya masih berada di tempat pengungsian. Harap segera direlokasi karena sudah khawatir dengan longsor susulan. Di gedung sekolah dasar inilah sejumlah kepala keluarga yang terkena dampak bencana longsor tebing mengungsi. Sejak tebing sepanjang 500 meter yang longsor melanda kampung Cipager, keamanan terus memantau agar tidak ada warga karena kondisinya masih riskan terjadi longsor susulan. Kita himbau untuk situasinya masih rawan gitu. Warga berharap segera direlokasi karena sudah takut menetap di lokasi yang lama. Khawatir sekali saya yang keadaan dari sini yang ada di sini juga ada saya juga terdampak, namun saya masih diperhitungkan dulu sama yang di atas itu mau kemana. Oh gitu. Sementara itu informasi dari kecamatan warga terdampak memang akan dipindahkan, namun prosesnya masih dikaji untuk memastikan wilayah relokasi aman. Proses juga 14 Februari lalu, tebing sepanjang 500 meter di Kampung Cipager, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Garut, longsor. Akibat longsor ini, warga yang terdampak diungsikan ke tempat aman dan sudah 2 pekan lebih masih berada di pengungsian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Saudara, pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres membenarkan rombongan pengendara motor gede atau moge ditertibkan dengan cara ditendang agar tidak melintasi di kawasan pengamanan Ring 1 VVIP di kawasan Istana Kepresidenan. Ya, tindakan tegas ini merupakan salah satu bentuk dari kewaspadaan dan sesuai dengan keputusan Panglima TNI dan peraturan pemerintah. Tindakan tegas Paspampres menghentikan sekelompok pengendara motor gede yang melintas di kawasan pengamanan Ring 1 VVIP di Jalan Veteran 3 di samping Istana Kepresidenan Jakarta hari Minggu 21 Februari lalu menjadi viral. Menanggapi insiden ini, Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden Letkol Infanteri Wisnu Herlambang membenarkan adanya sejumlah pengendara moge yang ditertibkan Paspampres. Tindakan ini diambil karena sekelompok penggemar moge yang menamakan diri mereka Sunday Morning Ride atau Sumori melintas dengan kecepatan tinggi dan knalpot yang berisik, serta menerobos jalan yang tengah ditutup. Mereka tidak ada itikat baik untuk berhenti, sehingga terpaksa harus dilumpuhkan. Ya, karena anggota kita dilatih untuk selalu waspada, ya, selalu berhati-hati agar tidak ada bahaya yang dapat mengancam VVIP maupun instalasi VVIP. Tindakan melumpuhkan pengendara dengan menendang sudah sesuai prosedur Paspampres serta sesuai keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2013 tentang teknis pengamanan instalasi VVIP yang merupakan bentuk kewaspadaan segala bentuk ancaman instalasi VVIP. Kiki Medila melaporkan dari Jakarta. Pernah menerima Bung Hatta Anti Corruption. Orang lain menetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Mama bisa berhenti kerja, gaji papa naik besar. Wah, ngeteh dulu yuk. Kalau mama tetap kerja gimana? Buat kita semua, Pak. Buat anak-anak juga. Makasih ya, Pak. Mas Satria? Dijemput si cantik. Baru Axe Parfum Saku. Wangi terus, siap geber. Sebagai Satria, biasa setirin ya.
Axe Parfum Saku 10 ribuan 250 kali semprot. Bu, anak gak gampang sakit kalau gizi mikronya cukup. Minum Nestle Ideal, baru dari Nestle. Minuman bernutrisi dengan Nutri-Strong. Bantu penuhi gizi mikro tiap hari. Cuma 2.000. Tidak ada yang bisa menghentikan kita ataupun rambut kita. Baik itu polusi, terik matahari, atau panas. Sunsilk Black Shine baru dengan 5 bahan alami, rambut kita jadi segar, harum, dan bebas lepek. Membuatmu tak terhentikan. Di dunia ini hanya ada entry, no exit. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa di bagian lainnya. 99% pada gigi. Gaji papa naik besar. Wah. Kalau mama tetap kerja, buat kita semua. Buat ketiakmu gelap. Solusinya Dove Repair Deodorant. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3 hapus noda gelap dari dalam untuk mengembalikan warna alami kulit ketiakmu. Coba Dove Ultimate Repair. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan Bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Cuaca panas bikin rambut terasa gerah dan gatal. Kamu butuh iced tea, bukan minum, tapi untuk rambutmu. Baru Sunsilk Hijab Iced Tea dengan 100% ekstrak teh alami dan micellar ice, memberikan sensasi dingin seketika agar rambut segar dan bebas gatal. Sunsilk. Bu, anak gak gampang sakit kalau gizi mikronya cukup. Minum Nestle Ideal, baru dari Nestle. Minuman bernutrisi, Nutri-Strong. Bantu penuhi gizi mikro tiap hari. Cuma 2.000. Baru Parfum Saku. Terus sebagai satria, biasanya setirin ya. Axe Parfum Saku 10 ribuan 250 kali semprot. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan Bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Mencukur membuat ketiakmu gelap. Solusinya Dove Ultimate Repair Deodorant. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3 hapus noda gelap dari dalam untuk mengembalikan warna alami kulit ketiakmu. Coba Dove Ultimate Repair. Mama bisa berhenti kerja, gaji papa naik besar. Wah, ngeteh dulu yuk. Kalau mama tetap kerja gimana? Buat kita semua, Pak. Buat anak-anak juga. Makasih ya, Pak. Cuaca panas bikin rambut terasa gerah dan gatal. Kamu butuh iced tea, bukan untuk diminum, tapi untuk rambutmu. Baru Sunsilk Hijab Iced Tea dengan 100% ekstrak teh alami dan micellar ice, memberikan sensasi dingin seketika agar rambut segar dan bebas gatal. Sunsilk. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan Bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketumbe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Bu, anak gak gampang sakit kalau gizi mikronya. Minum Nestle. Baru dari Nestle. Minuman bernutrisi dengan Nutri-Strong. Bantu penuhi gizi mikro tiap hari. Cuma 2.000. Mas Satria Dijemput si cantik. Baru Axe Parfum Saku. Wangi terus, siap gebet. Sebagai satria, biasanya setirin ya. Axe Parfum Saku 10 ribuan 250 kali. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan Bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Apakah semua bisa punya kulit glowing? Dengan Dove, apapun jenis kulitmu, semua bisa real glow.
Dove Body Wash dengan seperempat facial cream, menutrisi kulit dan pancarkan glowing dari dalam. Semua kulit bisa real glow dengan Dove. Mama bisa berhenti kerja, gaji papa naik besar. Wah, ngeteh dulu yuk. Kalau mama tetap kerja gimana? Buat kita semua, Pak. Buat anak-anak juga. Makasih ya, Pak. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete 8. Kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Kita lestarikan Malika agar bisa terus dinikmati. Program Bango Pangan Lestari melestarikan Malika berkualitas tinggi untuk anak cucu nanti. Hasilnya, kecap Bango berkualitas dan lezat. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketumbe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Di masa pandemi, siapapun sangat rentan terpapar. Vaksin menjadi kunci memerangi dan menanggulangi pandemi. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman. Bersama, kita wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan Bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Mencukur membuat ketiakmu gelap. Solusinya, Dove Ultimate Repair Deodorant. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3, hapus noda gelap dari dalam untuk mengembalikan warna alami kulit ketiakmu. Coba Dove Ultimate Repair. Kami lanjutkan informasi di Liputan 6 pagi akhir pekan. Saudara, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama 2 orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Politisi PDI Perjuangan itu diduga telah menerima uang dengan total 5,4 miliar rupiah.